warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dari Ibu secara online. Sebagai bukti kehadiran anak-anak mengikuti pembelajaran dari Ibu kali ini, nanti setelah anak-anak menonton video dari Ibu ini, anak-anak bisa mengerjakan tugas yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya, apakah anak-anak pernah pergi ke pasar? Lalu, kegiatan apa saja yang dilakukan di pasar? Tentunya dari beberapa anak-anak pasti sudah pernah pergi ke pasar ataupun ada yang belum pernah. Kegiatan yang dilakukan di pasar itu pasti ada kegiatan transaksi jual beli, transaksi tawar-menawar, dan kegiatan perdagangan. Keuntungan dari sumber daya alam inilah yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia. Kegiatan perdagangan dilakukan karena setiap daerah memiliki potensinya yang berbeda-beda. Perdagangan antar daerah terjadi apabila ada barang yang diperdagangkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan internasional. Peserta didik mampu membuat hasil diskusi terkait kegiatan perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah anak-anak tahu perdagangan itu apa? Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Kegiatan perdagangan ini dilakukan secara sukarela antara orang satu dengan orang lainnya. Nah, setelah anak-anak tahu apa arti perdagangan itu, apakah pengertian dari perdagangan antar daerah atau antar pulau? Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga daerah lainnya dalam satu batas wilayah berdasarkan kesepakatan bersama. Ketika seseorang melakukan kegiatan perdagangan pastinya memiliki tujuan. Nah, tujuan dari adanya kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau itu yang pertama memperoleh keuntungan. Pastinya dengan seseorang melakukan kegiatan perdagangan diharapkan dari kegiatan perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Kedua, memperluas jangkauan pasar. Perdagangan daerah atau antar pulau dilakukan guna untuk memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar ini dimaksud jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya berupa produk kosmetik yang diproduksi oleh daerah X. Nah, daerah X ini akan menjual ke daerah Y. Sehingga dengan daerah X menjual ke daerah Y, maka otomatis jumlah konsumen yang mengonsumsi produk-produk kosmetik dari daerah X semakin banyak dan tersebar di beberapa daerah selain daerah Y. Nah, seseorang ataupun lembaga melakukan kegiatan perdagangan itu karena dipengaruhi oleh faktor pendorong dan juga pastinya memberikan manfaat. Nah, faktor pendorong dari kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau ini, yang pertama itu ada perbedaan faktor produksi antar daerah. Nah, perbedaan faktor produksi ini menyebabkan terjadinya kegiatan perdagangan.
karena setiap daerah memiliki potensinya yang berbeda-beda. Misalnya, daerah Wonosobo yang lebih banyak memproduksi sayur mayur karena tanahnya yang subur dan juga alam sekitarnya yang asri dan sejuk, dibandingkan dengan wilayah Kebumen yang berada di pinggiran pantai yang lebih banyak memproduksi tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian. Nah, yang kedua yaitu perbedaan tingkat harga. Nah, perbedaan tingkat harga tentunya mempengaruhi seseorang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Misalnya seperti yang sudah dicontohkan tadi, bahwa daerah Wonosobo yang lebih banyak memproduksi sayur mayur, ketika menjual hasil produksinya di daerah Wonosobo saja, maka harganya pun akan murah dibandingkan ketika daerah Wonosobo tersebut menjual hasil produknya ke daerah Kebumen. Kegiatan perdagangan yang dilakukan pastinya memberikan manfaat. Nah, manfaat yang diberikan dari kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau ini ada menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk yang dihasilkan menyebabkan barang yang dihasilkan pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau menyebabkan konsumen akan menggunakan produk yang tidak dihasilkan oleh daerahnya sendiri. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Meluasnya perdagangan antar daerah atau antar pulau, maka produktivitas suatu daerah akan meningkat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, yang ketiga yaitu memperluas kesempatan kerja. Adanya kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitarnya. Perdagangan antar daerah atau antar pulau akan meluas menjadi perdagangan internasional. Nah, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat negara satu dengan masyarakat negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud ini dapat berupa individu, kelompok, ataupun lembaga pemerintahan suatu negara. Ruang lingkup perdagangan antar negara meliputi beberapa kegiatan seperti perpindahan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Kedua, perpindahan modal berupa investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Ketiga, perpindahan teknologi. Keempat, ada perpindahan tenaga kerja. Dan kelima, ada perpindahan informasi mengenai pangsa pasar. Nah, perdagangan internasional itu dapat berupa ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor ini merupakan kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Tujuan dari kegiatan ekspor ini untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perdagangan yang dilakukan. Kegiatan ekspor ada juga kegiatan impor. Kegiatan impor ini merupakan kegiatan membeli barang atau produk luar negeri untuk dalam negeri. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia itu dapat berupa produk migas dan non-migas. Kegiatan perdagangan yang dilakukan pastinya memberikan manfaat. Nah, manfaat dari kegiatan perdagangan internasional ini dapat berupa untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya spesialisasi produk seperti produk unggul yang diproduksi oleh tiap-tiap negara, maka setiap negara akan memproduksinya secara efisien. Dan ketika suatu negara kelebihan produk, maka suatu negara tidak akan khawatir produknya akan tidak laku terjual dan mereka akan menjualnya ke luar negeri. Kedua yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Nah, dengan suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional, maka suatu negara akan bisa memenuhi produk
Contohnya dengan melakukan kegiatan perdagangan internasional. Mereka tidak akan khawatir kehabisan produk karena telah menjalin perdagangan internasional. Faktor pendorong suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional itu untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri. Sudah dipastikan bahwa dengan suatu negara melakukan perdagangan internasional, maka produknya akan terpenuhi. Nah, yang kedua itu ada keinginan memperoleh keuntungan dan juga pendapatan negara. Ketika suatu negara melakukan kegiatan perdagangan, pastinya pendapatan negara akan meningkat juga. Yang ketiga itu ada perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Perdagangan internasional ini karena adanya perbedaan sumber daya alam di suatu negara, karena setiap negara pastinya memiliki sumber daya alam, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Keempat, yaitu perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dalam mengolah sumber daya alam. Ini merupakan salah satu faktor pendorong suatu negara melakukan kegiatan perdagangan, karena setiap negara pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan dalam memproduksi sumber daya alam yang dimilikinya. Sampai sini apakah anak-anak paham? Semoga materi Ibu dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Dari gambar yang Ibu tampilkan tadi, gambar tersebut sebagai bahan diskusi anak-anak bersama kelompoknya. Kemudian anak-anak membuat pertanyaan. Setelah anak-anak membuat pertanyaan, kemudian dipilih beberapa pertanyaan saja dan kemudian didiskusikan bersama kelompok dan dianalisis dalam lembar kerja yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Dan nantinya setelah tugas dari Ibu telah selesai, anak-anak bisa mengumpulkannya dengan mengupload di Google Classroom. Nah, untuk pembagian kelompoknya, kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok saja. Untuk anggotanya, anak-anak bisa memilih sendiri. Kesimpulan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional bahwa perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau satu dengan penduduk atau lembaga negara, daerah atau pulau lainnya berdasarkan kesepakatan bersama dalam satu batas wilayah. Nah, untuk perdagangan internasional itu merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat negara satu dengan masyarakat negara lain karena kesepakatan bersama. Sebagai evaluasi dan juga sebagai bentuk kehadiran anak-anak mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, anak-anak dapat mengerjakan tugas yang telah Ibu siapkan di Google Classroom dan dikumpulkan pada hari ini juga. Setelah mempelajari perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional, apa yang bisa diambil? Nah, tentunya kita bisa lebih memahami apa itu perbedaan perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu juga sebagai penyedia alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, karena potensi masing-masing daerah satu dengan daerah lainnya itu berbeda-beda, sehingga kebutuhan konsumen akan terpenuhi ketika melakukan kegiatan perdagangan. Sebagai tindak lanjut dari pembahasan materi mengenai perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional, Ibu minta anak-anak untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ibu akhiri sampai di sini saja pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.